Para fans dari seri One Piece harus melihat sesuatu yang mengerikan yang muncul di chapter 1060. Dalam chapternya, kita melihat bagaimana sebuah wilayah bernama Kerajaan Lulusia hancur dalam sekejap. Apa yang kemudian menjadi penyebab hancurnya wilayah tersebut masih menjadi pertanyaan besar para fans. Namun, satu hal yang pasti bahwa sang penguasa, Im yang kemungkinan menjadi pelakunya. Dalam chapter tersebut memperlihatkan bagaimana saat ini Sabo sedang bersembunyi di Kerajaan Lulusia. Wilayah tersebut sebenarnya bukan nama yang asing, karena pasukan revolusi sempat membantu para penduduknya dalam arc Reverie. Sayangnya, sambungan Den dan Mushi Sabo berhasil Angkatan Laut sadap. Hal tersebut membuat akhirnya mereka mengetahui di mana lokasi Sabo. Im sempat muncul dalam chapter ini, di mana dia menandai Kerajaan Lulusi di peta yang dia pegang. Kemudian, muncul momen mengerikan di mana awan hitam berkumpul dan petir menyambar. Dan tidak lama kemudian sesuatu mengerikan lainnya terjadi di mana dari awan tersebut muncul semacam serangan laser, yang membuat wilayah tersebut hancur seketika. Dua pertanyaan besar yang muncul pasca kejadian tersebut adalah bagaimana nasib Sabo? Selanjutnya, apa yang kemudian menyebabkan serangan dahsyat tersebut muncul? Yang menarik adalah terdapat sebuah spekulasi menarik di mana kemungkinan kekuatan dahsyat yang muncul di chapter 1060 ini bukan efek buah iblis, melainkan sebuah serangan dari salah satu senjata kuno, Uranus. Pada arc Dressrosa, Don Quixote do Flamingo sempat menyebutkan bahwa di Mary Joyce terdapat sebuah harta karun nasional yang mampu menghancurkan seluruh dunia. Rahasia ini dia jadikan sebagai objek untuk memeras kaum naga langit, agar dia bisa kembali menjadi bagian dari mereka. Namun, tidak ada yang tahu apa yang kemudian menjadi harta karun tersebut. Sempat ada yang menyebutkan bahwa harta karun nasional tersebut adalah topi jerami besar yang tersimpan di salah satu ruangan. Namun, para fans lainnya sendiri meyakini bahwa yang kemudian menjadi harta karun nasional Mary Joyce tersebut adalah salah satu senjata kuno. Dan senjata kuno yang tersimpan di sana tidak lain adalah Uranus. Mengingat hal ini sesuai dengan deskripsi di chapter 1060. Seperti yang kita tahu, Oda baru mengungkapkan dua senjata kuno dalam ceritanya. Pertama adalah Poseidon dan kedua adalah Pluton. Poseidon adalah putri duyung yaitu Shirahoshi. Sedangkan, Pluton adalah sebuah kapal perang yang memiliki daya hancur besar yang masih bersemayam di wilayah Wano. Hanya Uranus yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Seperti yang kita ketahui, Oda mengadaptasi nama senjata kuno tersebut berdasarkan legenda atau mitologi Yunani dan Romawi. Contohnya Pluton merupakan adaptasi dari nama Pluto, dewa dari dunia bawah tanah. Kemudian, Poseidon sendiri merupakan nama dari dewa laut. Sedangkan, Uranus merupakan nama yang menjadi penguasa langit atau dewa langit. Hancurnya Kerajaan Lulusia terjadi setelah banyaknya awan hitam yang berkumpul, dan kemudian muncul serangan mematikan. Apakah Im memang menggunakan senjata kuno dan bukan menggunakan kekuatan buah iblis? Penggunaan senjata kuno rasanya lebih masuk akal, mengingat reputasi Im sebagai penguasa dunia. Mungkin inilah alasan mengapa Im bisa berkuasa dan menjadi pemimpin di seluruh dunia. Dia bisa menggunakan senjata kuno tersebut untuk menghancurkan semua hal yang menurutnya menjadi ancaman, atau memang perlu untuk dihancurkan. Mungkin inilah yang menjadi alasan beberapa wilayah menghilang dari peta, misalnya God Valley. Dan ini juga mungkin yang dimaksud oleh para Gorosei sebagai Great Cleansing, atau pembersihan besar-besaran. Bagaimana menurut kalian para nakama semuanya? Mungkinkah benar hancurnya Lulusia karena kekuatan Uranus yang digunakan Im? Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai chapter One Piece 1060 ini. Kita tunggu kelanjutan ceritanya di chapter terbarunya minggu depan, kalau tidak libur. Mari bantu kembangkan channel ini dengan cara mensubscribe channel ini, dan tekan tombol like jika Anda suka dengan video ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan kabar video terbaru dari Sajadina. Sekian terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.